dengan teknologi single carrier, artinya dia akan membawa sinyal informasi itu, ya, untuk band ataupun lebar pitanya 100 MHz. Ini misal aja, ya. Sedangkan kalau dia multi carrier, ya, dia tidak hanya tunggal seperti halnya single, tapi di sini dikatakan apa? Dibagi gitu ya, split bandwidth. Nah, ini dikatakan split bandwidth into sub channel, ya. Berarti nanti dia dibagi beberapa gitu ya. Nah, misalkan begini. Nah, misalkan aja buat 3 biar gampang ya. Nah, spektrumnya itu bentuknya tuh seperti ini dengan apa namanya lebar sama ya 100 mega juga. 100 MHz. Nah, ini juga sama 100 MHz. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini ya, split bandwidth ini saudara harus memikirkan yang namanya ini adalah gate intervalnya ya. Jadi antar carrier itu harus ada alokasi frekuensi yang cukup gitu ya, untuk mencegah terjadinya interference antar carrier gitu ya. Jadi dia tidak boleh saling bersinggungan ya. Jadi saudara nanti harus beri space sedemikian rupa ya. Jadi katakanlah misalkan aja space-nya nanti adalah 10 kilo misalkan. Nah, di sini juga 10 kilo, artinya saudara harus mengalokasikan 20 kHz ya total. Nah, artinya ya saudara mengalokasikan yang 100 MHz itu tidak bisa dipakai semua ya. Jadi harus dikurangi sebesar 20 kHz ya, untuk menjamin tidak terjadinya interference antar carrier ini. Nah, dengan adanya seperti ini ya, saudara sebenarnya sudah mendapatkan kelebihan gitu ya, timbang kalau single carrier ya. Jadi kalau saudara ingat dengan apa perumpamaan atau cerita saya sebelumnya, itu kan kita bayangkan kalau single carrier, transmisi data single carrier itu kan dia berupa apa? Serial kan gitu ya. Nah, serial, jadi sebuah truk pengangkut apa gitu ya. Nah, itu jalannya itu serial gitu ya. Ya, ada truk 1, truk 2, truk 3 dan seterusnya ya. Nah, serial dia. Nah, sedangkan yang multi carrier ini dia paralel ya. Jadi nanti paralel berapa? Saudara misalkan anggap merefer ke gambar ini, karena carriernya ada 3 ya, berarti ada 3 carrier ya yang paralel. Jadi anggap aja ini mobil truk ada 3 gitu ya, 3 baris gitu ya. Nah, terus diikuti di belakangnya juga ya seterusnya. Jadi kalau dia itu apa namanya, saudara bandingkan dengan yang single carrier. Jadi kalau ada truknya itu adalah terjadi masalah gitu ya. Ya, jadi ada apa namanya itu lubang gitu ya, dia macet di situ ya rodanya misalkan yang truk yang atas ini ya. Maka akhirnya apa? Mandek semua kan itu ya. Jadi dia tidak bisa lewat gitu loh. Artinya ada masalah di situ ya, ada obstacle sehingga dia tidak bisa membawa sinyal informasi yang ditumpangkan di situ ke tujuan kan gitu. Nah, jadi datanya tidak pernah nyampe di tujuan ya, karena terputus di situ ya. Jembatannya rusak misalkan gitu ya. Atau ya ada inilah apa namanya itu lubang gitu sehingga dia kecekur gitu ya. Salah satu bannya macet akhirnya. Nah, kemudian kalau saudara bandingkan dengan yang WFDM itu ya, dia kan paralel gitu ya. Jadi kalau dia itu terjadi obstacle di sini ya, seperti kis daripada yang atas ya, di sini problem gitu ya. Tapi untuk
baris yang lain tuh masih bisa ini normal gitu ya, jalan. Artinya kan salah satu ada apa namanya trouble gitu, yang lain masih bisa lewat gitu. Nah itu yang dikatakan apa namanya cerita daripada sistem transmisinya UFDM ya. Jadi dia itu secara paralel ya. Makanya nanti saudara harus membagi data informasi itu sedemikian rupa ya. Kemudian saudara lakukan konversi ya. Bukan konversi, di-convert, diubah gitu ya. Dari serial ke paralel. Makanya kan nanti ada blok SP ya. Serial to paralel kan gitu. Nah, itu fungsinya itu ya. Jadi kalau saudara misalkan aja pakai apa namanya multi carrier-nya ada 100 misalkan ya, saudara harus bagi 100 gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah apa namanya secara umum begitu ya. Perbedaan single dengan multi. Atau misalkan saudara bandingkan antara ini aliran air di selang gitu dengan ini apa namanya itu shower gitu ya. Jadi kalau shower ya itu kan ada banyak bolong-bolong kecilnya itu. Nah, ini. Jadi kalau macet di sini gitu ya. Nah, ini masih bisa keluar gitu ya. Atau macet di sini ya. Yang lain masih bisa keluar. Bandingkan dengan kalau satu ya. Ya udah kalau macet di sini nyumbat gitu ya sudah ini diem ya. Nah, seperti itu ya. Tolong ingat ya. Nah, kemudian saya hapus saja. Ya. Kemudian short symbol time di sini ya, kalau dia itu single carrier ya. Jadi time atau waktu simbolnya itu pendek ya. Karena dia serial itu ya. Tapi kalau yang multi carrier send information in parallel ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Dia kerja dalam paralel ya. Sedangkan yang single carrier menyebabkan isi gitu ya. Nah, sedangkan yang multi carrier ini ya, itu nanti ada perubahan juga ya. Selain dia bersifat multi carrier ya. Karena multi carrier itu nanti harus dibedakan ya, multi carrier yang awalnya ditemukan sebelum UFDM itu ya. Dan multi carrier yang sudah UFDM. Nah, jadi kalau yang multi carrier M ya, atau yang sebelumnya seperti ini yang konvensional gitu ya. Terus kalau dia UFDM ini bisa ditarik ke sini ya. Nah, ini. Jadi artinya di sini ada kelebihan gitu ya. Jadi bisa disimpan gitu ya. Jadi sebesar ini katakanlah dia cuma ambil 75% aja misalkan. Karena ada single yang apa subcarrier-nya itu bisa ditarik sedemikian rupa ya ke sini gitu loh. Jadi ini ada space yang memang ini tidak dipergunakan gitu ya. Jadi kalau dia tidak mempergunakan artinya dia cukup dia membawa atau dia mempergunakan hanya 75%-nya aja ya. Jadi 75 MHz. Ya. Artinya yang 25 mega itu bisa dipakai untuk keperluan lain gitu ya. Jadi kalau perhitungannya dari sisi apa namanya bisnis gitu ya, ya itu kan untung dia. Jadi kalau dia 100 MHz seperti tadi di multi carrier aja sebenarnya dia tidak dapat 100 gitu ya. Dia harus mengurangi dengan celah
yang ada di subcarrier-nya itu ya, di masing-masing subcarrier. Jadi kalau tadi diasumsikan 10 kHz, ada 3 gitu misalkan, kali 3 ya, 30 kHz hilangnya gitu loh, untuk mempertahankan tidak terjadinya interference gitu ya. Tapi kalau yang OFDM ini justru malahan ditarik ke sini gitu loh. Ngumpul di sini, ternyata di sini masih ada kosong gitu ya. Jadi ada kelebihan malahan ya. Nah, itu artinya sangat menguntungkan ya. Makanya ada istilah yang namanya, ini terkenal ya istilahnya ini, shift ya, shift bandwidth ya. Jadi kalau saudara browsing begitu, kalau sempat apa sih shift bandwidth di OFDM itu. Nah ini coba cari ya. Nah itu yang nomor 1 ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu ya? Padahal kalau di sini ya, di multi carrier konvensional gitu, justru harusnya ada space yang cukup gitu ya. Nah di sini malahan ada tumpang tindih malahan di sini ya. Nah, tumpang tindih gitu ya. Nah inilah yang menyebabkan teknologi ini menjadi terkenal gitu ya. Jadi dia ditarik di sini, terus tumpang tindih di sini, tapi tidak terjadi intersimbol interference ya. Jadi antar carriernya ya, dia tidak saling berinterferensi gitu lah. Justru malah dapat untung di sini gitu lah. Nah itu kan terobosan yang sangat dahsyat itu ya, di apa namanya, di sistem pengiriman informasi ya, di bidang telkom gitu ya. Cuma teknologi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Jadi ini sudah lama gitu ya. Jadi yang namanya mahasiswa, apalagi mahasiswa telkom, harus paham ini ya, harus tahu gitu ya. Sedangkan sekarang aplikasinya sudah jauh sekali meleset ya. Jadi udah di-combine sama macam-macam ya. Entah itu multiple input, multiple output ya, atau di-combine dengan channel coding misalkan ya. Ada encoding dan decodingnya gitu ya. Nah, itu macam-macam. Jadi kenapa dia tidak terjadi interference ini? Karena namanya saja OFDM ya. Jadi O-nya itu adalah ortogonal gitu ya. Ortogonal, kemudian frequency division multiplexing. Nah ini ortogonal, inilah yang menyebabkan tidak terjadinya interference ya. Jadi antar simbol 1 dengan simbol 2, ataupun simbol 2 dengan simbol 3, ataupun simbol 1 dengan simbol 3 ya. Itu dia tidak akan pernah saling bersinggungan. Nah, itu yang menyebabkan teknologi ini menjadi prospek ya. Nah, ortogonal ini maksudnya adalah dia tegak lurus ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tegak lurus, jadi sinyal 1 dengan sinyal kedua ini tegak lurus ya. Itu mengandung makna bahwa sebenarnya kalau Anda lihat ya, sinyal ataupun subcarrier antar carriernya ini ya, itu tidak akan pernah dalam satu frekuensi gitu loh. Dia ada di frekuensi yang berbeda semua itu. Anggap aja ini misalkan frekuensi yang pertama misalkan 100 Hz ya. Frekuensi yang kedua 99,9 Hz. Frekuensi yang ketiga 100,1 Hz gitu. Ya. Nah, itu kan enggak pernah akan saling ketemu itu. Jadi makna ortogonal itu seperti itu gitu loh. Ya. Gimana mahasiswa? Paham ya? Jadi filosofinya OFDM itu seperti itu. Nah, kemudian ya
selain dia itu shift bandwidth ya, tadi saya bilang itu, tempo hari saya sudah mengajak Anda juga terkait dengan persoalan di channel itu ya. Nah, jadi di channel itu jadi ini transmitter, di sini receiver ya. Jadi kalau ini mengirimkan informasi ya, dia akan informasi itu akan selalu terganggu oleh environment ini kan. Ada fading ya, noise fadingnya tuh macam-macam ya. Nah, kalau kita di sini dengan versi pada saat kita membahas channel itu kan kita sebut ada multi-path ya, multi-path channel. Jadi di kanalnya ini ada banyak path gitu ya. Nah, itu yang akan mempengaruhi sinyal informasi yang saudara kirimkan gitu ya. Nah, kalau lebih jauh lagi kita bisa bilang ini adalah fadingnya itu termasuk multi-path fading atau selective fading ya. Jadi bukan flat dia tapi selektif. Nah, ini selektif. Artinya kalau kita buat grafiknya ya itu kalau ini adalah flat fading gitu ya. Jadi artinya ini sama gitu, gampang ya receivernya. Jadi kirim 1 watt di sini nanti dia diolah, oh dia terima 1 watt juga, nggak ada masalah ya. Tapi kalau selektif itu kan dia seperti ini dia ya. Nah ini, jadi dia tidak akan pernah nilainya tuh sama, lurus gitu ya. Karena kalau kita anggap flat, kita anggap lurus ke kurvanya misalkan aja di sini 1 ya. Di berapapun kali 1 ya tetap nilai itu ya. Artinya kan nilai yang dikirimkan oleh si transmitter ya itu nanti akan sama dengan yang diterima oleh receiver. Nah, ini yang menyebabkan di dunia nyata ya itu pasti frekuensi selektif ya. Tidak mungkin flat gitu. Tapi kalau kita ngomong secara itu teori gitu ya di kelas gitu boleh-boleh saja kan Anda yang membuat simulasinya ya, jadi di program gitu, oh saya pinginnya itu kanalnya flat ya boleh saja ya, tapi kalau begitu implementasi nanti saudara harus melihat realnya ya itu pasti selektif ya. Jadi jam sekarang saudara akan menginvestigasi informasi kanal ini pasti akan berubah 10 menit ke depan atau 15 menit ke depan ya, tentunya dengan kondisi lingkungan itu. Jadi sebelumnya di kelas gitu hanya mahasiswanya cuma 10 orang gitu misalkan, nah terus 5 menit lagi geruduk ya, tambah beberapa orang mahasiswa lagi terus sambil mainan HP ya, nelpon. Nah itu akhirnya pasti kejadian ini akan muncul ya. Jadi frekuensi selektif ya. Nah tentunya dengan model seperti ini ya, maka beban daripada si receiver juga lebih berat nanti ya. Nah dengan munculnya teknologi OFDM ini ya, ini bisa ngatasi sebenarnya ya. Ngatasi. Jadi ini misalkan ini inputnya. Ini kurva daripada kanalnya itu. Kemudian ini adalah spektrumnya daripada si OFDM itu ya. Jadi kanal-kanal yang berkelok tadi itu ya, itu dengan
teknologi OFDM itu dia akan dibuat seperti ini gitu loh. Jadi yang berkelok-kelok tadi begini ya, itu seolah-olah nanti dia akan diangkat gitu ya oleh masing-masing carrier yang dilalui gitu loh. Jadi nanti seolah-olah dia itu menjadi seperti ini, rata gitu loh. Nah ini kalau sudah rata gini mudah kan itu memproses ya bagian receiver. Nah muncullah itu istilah yang kedua ya, yaitu OFDM ini bisa mengubah frekuensi kanal selektif menjadi flat. Nah itu. Jadi selektif menjadi flat. Nah tolong dihafal ini ya. Terus yang tadi di muka gitu, di depan, ini kan nomor 2 berarti ya. Nah, nomor 1-nya adalah dia shift bandwidth kan gitu. Nah 2 itu aja. Dihafal. Oke. Nah ini kalau saudara lihat OFDM ini considerable option when the channel introduce AC ya. Jadi OFDM ini memang cocok gitu ya sebagai opsi bila kanalnya itu bisa mengakibatkan isi gitu maksudnya ya. Jadi sangat cocok kalau OFDM ini dipakai gitu. Nah, aplikasinya apa saja ya? Jadi aplikasinya ini seperti yang saya bilang tadi di depan, OFDM ini sudah lama begitu ya ditemukan gitu ya. Jadi prosesnya udah panjang gitu ya, sampai saudara sekarang ini udah saudara nikmati ya di peralatan-peralatan komunikasi tentunya ya, mulai mobile phone ya, kemudian notebook ya. Nah ini aplikasinya ya, ada ADSL, DAB, DVB, Hyperland 2 ya. Nah kemudian itu introduction-nya ya. Nah saudara sekarang baru bisa lebih memahami gambar ini gitu ya. Ya jadi kalau komponen dari transceiver daripada sebuah OFDM itu seperti ini ya. Jadi ini kita sudah bermain dengan sistem komunikasi digital ya. Sistem komunikasi digital di mana di bagian TX-nya ya, yang atas, kemudian yang di bawah ini bagian RX penerima gitu ya. Nah ini juga saya sudah singgung juga sedikit ya, bahwa saudara harus tahu ya, pada sistem komunikasi digital dia tentunya mempergunakan sinyal ini ya, carrier digital ya. Jadi digital itu nanti sebangsanya ini MPSK dan MQAM gitu ya. M itu indeks sebenarnya, indeks modulasinya. Jadi semakin besar indeks modulasinya semakin kompleks gitu ya. Nah kita coba pakai yang sederhana aja, pakai BPSK di sini ya. Jadi kalau BPSK modulation itu kan ini. Jadi kalau saya gambar sinyal konstelasi daripada sistem modulasi BPSK itu sederhana sih, cuma begini. Ini sumbu real ya. Ini sumbu imajiner yang vertikal. Ya udah di sini tok. Jadi kalau enggak 1 min 1 ya. Hanya 2 pilihan. Jadi kalau saudara misalkan punya data biner di sini 1 juta gitu ya, kombinasi 01. Ini Anda bangkitkan misalkan data biner 01 gitu ya, sebanyak 1 juta bit ya. Kemudian saudara modulasikan dengan teknik BPSK, maka nanti jumlah bit yang dihasilkan di sini ya juga sama 1 juta. Karena 1 bit
biner ya itu sama dengan 1 bit simbol BPSK ya, binary phase shift keying. Nah, dia di sumbu imajiner udah ada ini ya. Cuma nempel di sumbu real aja. Ya. Nah, untuk modulasi BPSK ini ya, itu dia mengubah dari bit 0 menjadi min 1. Sedangkan bit 1 menjadi sama tetap 1. Kalau 1 nah ini aja ya. Jadi kalau saudara bisa mengkonvert di sini ya, keluar apa namanya itu hasil modulasinya, maka saudara harus setelah itu dia harus dikonvert menjadi bentuk paralel ya. Makanya di sini ada konversi yang dilakukan oleh prosesornya sih serial tuh paralel. Jadi data serial tadi itu ya di sini ya. Nah, itu harus dibuat ke paralel ya. Jadi paralel itu biar mudah memahaminya, anggap aja turun dia ya. Turun ini berarti domain frekuensi ya. Kalau yang ke kanan waktu ya. Nah, udah buat seperti aja. Mau berapa misalkan. Jadi kalau misalkan aja ada 3 kolom ya. Barisnya berapa? Misalkan aja 100 gitu ya. 100 baris. Jadi 100 baris ini menunjukkan jumlah subcarrier ya. Jadi kan kita tadi di depan tuh kan begini ya, ini spektrumnya ini. Misalkan ini 100. Nah, ini maksudnya jumlah ke bawah ini 100 gitu. Jangan terbalik ya. Jadi nanti bisa jadi terbalik tapi maknanya sama. Cuma Anda harus yakin gitu mana yang dianggap sebagai frekuensi ya, sumbu frekuensi. Nah, kita anggap yang ke bawah aja biar bareng-bareng memiliki persepsi yang sama gitu ya. Tapi kalau yang ke kanan ini adalah fungsi waktu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, jadi ada 3 kolom ya, kolom 1. Jadi kolom 1, 2, 3 ini masing-masing 100 ya turunnya itu barisnya. Artinya dia mempergunakan jumlah carrier sebanyak 100 gitu. Nah, kolomnya ini menunjukkan waktu gitu ya. Artinya sama dengan kalau kita pikirkan dia itu sejumlah berapa simbol gitu ya. Jadi kalau kolom pertama ini menunjukkan simbol simbol OFDM yang pertama gitu ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Gitu. Artinya satu simbol OFDM itu yang isinya 100 simbol data gitu ya. Itu ada di sebelah kiri. Begitu juga yang berikutnya. Kolom kanan ini artinya kolom kedua berarti simbol yang kedua. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan aja nanti kalau lebih bagaimana? Ada 100 kolom misalkan. Ya enggak apa-apa. Jadi kamu artinya mengirimkan 100 simbol OFDM ya dengan modulasi BPSK tadi itu. Ya. Sebentar. Saya break sebentar ya, sekitar 5 menit ya. Ini ada orang nyari ini.
Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan di sini. Jadi kalau saudara nanti apa namanya contoh aja, misalkan numeriknya di sini 1 juta bit, kalau dia itu ke bawah ini 10 ya dianggap 100 ya tadi ya. 100 ya berarti 1 juta dibagi 100 gitu ya. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2 ya. Jadi ada 10.000 kolom berarti nanti. Ya. Jadi artinya saudara mengirimkan simbol WebDM itu sebanyak 10.000 gitu ya. 10.000 simbol dengan modulasi BPSG. Nanti kalau modulasinya berbeda ya beda lagi nanti ya. Nah, cuma ini ya pelan-pelan dulu ya. Jadi biar paham ininya ya, konversinya ini. Jadi ada 10.000 ya, 10.000 dikirim satu kali pengiriman gitu ya, 10.000 simbol. Ya, dikirim sampai di sini gitu ya. Nah, 10.000 simbol. Kalau dikembalikan nanti berapa bit? Ya, nanti dia akan kembali menjadi ini bit mula-mula ya sebanyak 1 juta gitu ya. Nah, coba kita teruskan di sini ya. Jadi kalau saudara sudah sampai di sini ya, serial to paralel. Artinya sinyal ini saudara sudah siap akan convert dia menjadi sinyal UFDM gitu loh. Nah, siapa yang melakukan itu ya? Nah, yang melakukan itu adalah ini blok IFFT ini ya. Inverse fast Fourier transform ya, yang awalnya itu ya ditemukan pada saat awal-awal UFDM ini ditemukan, dia pakai IDFT ya, inverse discrete Fourier transform ya. Nah, untuk lebih cepat ya pakai fast gitu, inverse fast Fourier transform ya. Nah, ini nanti diubah dia akhirnya menjadi serial lagi gitu lah. Nah, di tempat ini, di output daripada prosesor IFFT inilah yang nanti akan saudara dapatkan ya spektrumnya yang gambarnya mirip-mirip seperti ini gitu ya. Jadi yang ada tumpang tindihnya itu ya. Nah, itu setelah dia keluar IFFT. Dan artinya ini harus dipastikan dia ortogonal gitu loh. Ortogonalitasnya itu terjaga gitu loh. Sebab nanti kalau dia tidak ortogonal ya, dia akan menjadi atau hasilnya ya keliru data yang dia kirimkan gitu ya. Jadi harus ortogonalitasnya terjaga. Tapi kalau dia di pengirim ya, itu mestinya harus ortogonal dia. Kan belum diganggu dia sinyalnya itu. Nah, kemudian setelah itu ya diserialkan kembali lagi seperti data mula-mula, tapi bentuknya sudah beda ya, bukan 01 lagi dia, atau bukan -1 sama +1 ya. Karena ini proses IFFT, jadi nanti dia akan menjadi bentuk kompleks ya, bilangan kompleks gitu ya. Jadi udah enggak karuan bilangannya. Nah, itu kalau saudara proses ya, bentuk serialnya itu seperti itu. Nah, blok berikutnya itu adalah yang namanya add cyclic prefix ya. Jadi saudara harus menambahkan yang namanya cyclic prefix ya. Jadi data yang saudara punya itu ya, itu seolah-olah ditambahi gitu ya. Jadi data yang dikirim tadi itu ya, nah, misalkan aja ini frame datanya seperti ini, gampang, biar gampang ya mikirnya. Saya buat dalam bentuk gini. Nah, ini datamu misalkan ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah 6 kotak aja biar mudah ya. Jadi frame-nya 6 kotak ini ya. Yang di dalamnya tentunya ada nilainya ya. Bilangan kompleks tadi yang saya bilang tadi itu. Nah, ini nanti akan
ditambahi lagi ya. Jadi caranya adalah dengan hanya mengcopy ini saja. Ya, jadi misalkan aja cyclic traffic-nya rasionya adalah 2/6 gitu ya. Jadi 2/6 sepertiga ya. Artinya dia ngambil 2 bit di sini. Nah, di copy ke depan gitu ya. Dia di copy di sini, ini adalah 2 bit di belakang ini ya cuma copy gitu aja. Nah, sehingga bitnya itu akan dia menjadi lebih panjang ya dibanding sebelumnya. Sekarang jadi 8 dia. Ya. Nah, itu nanti baru dilewatkan channel gitu ya. Nah, dilewatkan channel, akhirnya nanti di sisi receiver ya, itu nanti ada yang namanya proses kebalikannya ya. Jadi kalau tadi cyclic traffic ya, ini menjadi apa? CV removal ya. Jadi dihilangkan gitu ya. Jadi yang dihilangkan di mana? Ya yang dihilangkan yang di depan gitu ya. Artinya dia kembali menjadi jumlah mula-mula gitu ya. Jadi 6 lagi dia jumlahnya gitu ya. Nah yang dibuang itu yang depannya ini dibuang kenapa? Karena ini yang menjadi data-data hasil collision gitu ya. Collision ya, tabrakan gitu ya dengan fading. Jadi sebenarnya ini bumper lah, ibaratnya bumper gitu ya. Bumper kan frame data itu kan bukan cuma satu ini tok kan, ada banyak kan. Nah, dia nanti tabrakan antar beberapa simbolnya itu, tapi yang tabrakan itu hanya yang tadi tambah-tambahkan tadi itu gitu lah. Jadi data aslinya ya itu masih aman di sini. Nah, itu kejadian itu ada di sini gitu lah. Ya, jadi dia akan memotong dengan tepat tentunya ya. Nah, kalau dia nambah 2 berarti dia harus menghilangkan 2 kan gitu ya. Jadi dia harus mengambil data di indeks keberapa gitu kan. Nah, setelah itu apa kejadiannya? Nah, setelah itu diparalelkan lagi gitu loh. Nah, ini terjadi proses yang saling berkebalikan ini ya. Jadi kalau di sini add cyclic traffic, di sini cyclic traffic remove ya. Kemudian sebelumnya kan ada parallel to serial. Nah, di sini berarti ada serial to parallel ya. Ini kan kebalikannya ini. Yang ini juga ini kebalikannya. Ya, setelah dia jadi paralel di FFT-kan. Nah, ini juga kebalikannya ini. Nah, setelah di FFT-kan paralel to serial. Nah, ini juga sama ya. Nah, setelah itu apa? Ya, didemodulasikan ya. Kebalikannya ini. Jadi sinyalnya itu dikembalikan gitu lah, di demode gitu ya, seperti bentuk semula. Akhirnya ketemulah nilai yang diinginkan gitu ya. Jadi data biner tentunya ya, dengan jumlah data yang sesuai yang dikirimkan di sisi transmitter. Nah, di sini ada demodulasi ya. Jadi sebenarnya blok ini kalau saya breakdown lagi itu sebenarnya ada 2 ya. Jadi ada blok ekualisasi ya. Jadi blok ekualisasinya dulu harusnya. Terus baru ada demodulasi. Tapi biasanya kalau buku-buku itu memang dianggap Anda sudah paham gitu ya. Didemodulasi langsung gitu ya. Padahal ini
ada blok ekualisasi ya. Untuk apa sih sebenarnya ini? Jadi kalau saudara mengasumsikan kanalnya di sini adalah frekuensi selektif, itu harus pakai ekualisasi. Tapi kalau enggak, ya ini enggak usah dibuat gitu lah. Makanya sebenarnya itu sudah merupakan apa itu ya, informasi general gitu ya. Siapa aja paham gitu ya. Tapi biasanya kalau Anda pertama belajar, sebenarnya saya minta ini dilengkapi ya. Atau Anda sudah harus berpikir di sini bahwa ini sebenarnya bukan sendiri dia ya. Ada dua gitu loh. Ada equalizernya, ada demodulatornya. Apa yang dilakukan ya? Equalizer itu dia melakukan proses ekualisasi. Jadi membersihkan gitu, ibaratnya membersihkan pengaruh fading gitu ya. Setelah itu baru didemodulasikan gitu ya. Nah, metode ekualisasinya pun juga ada banyak ya. Nanti saya jelaskan pas kalau kita masuk ke equalizer gitu ya. Yang paling sederhana itu adalah zero forcing ya, ZF. Jadi yang hanya diketahui ini informasi kanalnya di sini berapa gitu ya. Tinggal diinvest informasi kanalnya, terus dikalikan dengan sinyal yang masuk ke sini gitu. Nah, ini selesai. Kalau ekualisasinya pingin yang lebih bagus lagi, itu ada namanya MMSI ya. Minimum mean square error ya. Nah, dia memperhitungkan perubahan sinyal to noise ratio ya. Jadi kalau pernah ya saya tunjukkan ke Anda itu kurva Baire ya. Jadi yang ini Baire itu singkatannya bit error rate, tapi yang kiri kanan itu SNR dB satuannya. Sinyal to noise ratio ya. Kemudian biasanya dalam dB ya. Dan nilainya ini 0, berapa, 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Linear ini. Tapi yang di atas ini baru logaritmik ya. Jadi tidak linear gitu ya. Yang jelas di pangkat atas ini 10 pangkat 0 ya. Nah, 10 pangkat 0 kan 1 ya. 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2 turun. Kurvanya itu biasanya mirip-mirip begini. Nah, di dalam teknik ekualisasi itu dia tidak memperhitungkan ini, kondisi SNR ini gitu loh. Dianggap ada pengaruh, pokoknya wis diinvest gitu aja. Tapi kalau MMSI, minimum mean square error ya, dia memperhitungkan setiap ya sinyal yang mengikuti environment ini ada di SNR berapa gitu loh. Sinyal to noise ratio-nya itu diperhitungkan gitu loh. Karena perbandingan sinyal sama noise di setiap waktu itu berbeda-beda gitu loh. Ya, jadi jam sekarang SNR-nya beda dengan nanti gitu loh. 10 menit lagi beda lagi. Ya. Jadi makanya nanti saudara harus ngeset ini ya dari 0 sampai membesar gitu ya. Pengaruhnya bagaimana nanti terhadap perubahan SNR itu. Tapi kalau yang zero forcing ini enggak memperhitungkan ini dia SNR ini. Terus pokoknya dia punya data langsung diinvest, kemudian dikalikan dengan sinyal yang masuk gitu ya ke ekualisasi itu, udah selesai. Nah, ini kalau berbicara lagi lebih panjang MMSI, selain itu ada lagi enggak? Ya ada banyak ini ya. Jadi bisa
MLT ya, ataupun apalagi speed decoding misalkan ya, banyak itu ya. Tapi yang paling umum itu, yang paling sederhana ya ZF ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada blok abu-abu ya. Nah, blok abu-abu ini yang channel estimation ya. Nah, itu apa sih sebenarnya itu? Saya harus jelaskan dulu sekilas ya. Karena ada di blok diagram ini dia. Jadi saya harus beritahu ceritanya. Oke, ini saya hapus. Ya. Jadi kalau tadi saya berbicara menjelaskan ini ya, transceiver ini. Ada sinyal informasi terus dilewatkan kanal kan gitu ya. Nah, kanal ini asumsinya adalah saudara mengetahui dia gitu. Jadi karena Anda sendiri yang mendevelop gitu ya. Nah, jadi Anda sendiri yang terserah caranya bagaimana. Yang jelas kamu tahu gitu loh. Pakai random misalkan, seperti halnya waktu membahas noise untuk di sistem komunikasi analog ya, kamu kan pakai random itu. Berartinya random gitu ya. Nah, itu saudara nanti akan lakukan gitu ya. Jadi datanya tuh tahu gitu loh. Entah itu terdistribusi apa gitu ya, Gaussian atau yang lain ya, relic fading channel gitu ya, combine gitu. Nggak ada masalah itu. Artinya saudara tuh tahu. Sehingga pada saat proses ekualisasi ya hal itu bisa dilakukan gitu loh. Misalkan pakai zero forcing gitu ya. Kan rumusnya sederhana ya. Jadi hanya menginvest channelnya ini gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan ini diasumsikan saudara enggak tahu gitu loh. Ini enggak tahu, ditutup ini black box gitu ya. Tapi sistem ini kanalnya ini ada nilainya gitu loh. Cuma kita enggak tahu. Sebagai seorang ini yang membuat sistem ini ya, transceivernya ini, nanti akan kesulitan di sini. Begitu proses ekualisasi, nah informasi kanalnya kan enggak tahu itu, karena black box gitu ya. Nah, akhirnya proses ekualisasi tidak bisa dilakukan ya, sehingga nanti akan mengakibatkan demodulasi juga tidak akan bisa dilakukan gitu loh. Jadi macet di sini gitu loh, di ekualisasi, karena ini tidak tahu gitu loh. Ya, jadi ini black box gitu ya, kotak hitam. Nah, bagaimana caranya ngatasi ini gitu loh. Nah, kalau saudara ingin melakukan solusi ya, atau ingin mengatasi ini supaya proses ekualisasi itu bisa berjalan ya, ini coba saya gambarkan ini ya. Proses ekualisasi itu katakanlah ini V gitu ya, ini W misalkan. Terus sebenarnya rumusnya V sama dengan seper H dikalikan dengan W gitu lah. H ini mana? H ini ya yang H di sini gitu lah. Yang saudara develop tadi gitu loh. Nah, kalau tadi kan tidak ada masalah, oh bisa diproses oleh si rumus ini gitu loh. Nah, sekarang masalahnya hanya ini tidak diketahui gitu loh. Nah, itu jadi masalah itu. Ini tidak tahu loh nilainya, karena black box dia.
Nah, bagaimana caranya mengatasi hal itu supaya ini bisa terhitung gitu loh. Jadi kan saudara harus mencari cara gitu loh. Caranya adalah titik-titik gitu ya. Jadi caranya adalah ya memperkirakan gitu loh. Nah, coba di sini nilainya berapa gitu ya, dimasukkan gitu. Oh, nilainya ini. Setelah dihitung nilainya terdapat ini, ya, masukkan. Ternyata hasilnya jelek gitu loh. Ternyata ini salah dia memperkirakan H gitu loh. Tapi kalau tepat dia memperkirakan H, berarti hasilnya bagus gitu loh. Jadi benar gitu loh maksudnya. Nah, yang jadi masalah itu kan memperkirakan H itu seperti apa gitu loh. Nah, itu butuh yang namanya teknik estimasi gitu loh. Makanya di sini ada tulisan channel estimation. Jadi estimasi kanal gitu loh. Ya. Untuk apa sih estimasi kanal? Ya, untuk memperkirakan nilai H yang di black box ini gitu loh. Jadi dengan channel estimation teknik ya, dia akan mampu mampu mengetahui ya nilai H ini setepat mungkin gitu loh. Nah, itu diproses di sini. Nah, itu nanti ada metodenya seperti LS misalkan, least square gitu ya. Terus ada lagi banyak sih metodenya ini, MMSI juga ya. Minimum mean square error. Ini pun nanti ada variasinya, jadi ada interpolasi LS dengan combine sama DFT ya, seperti itu. Ya, nanti pada saat kita membahas teknik estimasi kanal itu saya jelaskan semua itu. Sekarang ini saya jelaskan secara global dulu ya. Jadi kalau dengan teknik salah satu ini ya, LS misalkan saudara masukkan di sini, dia akan bisa menghasilkan nilai H gitu ya. Cuma saya tulis di sini H coret gitu. Artinya apa? Nilai H yang berdasarkan estimasi gitu. Jadi hasil nilai H perakiraan. Nah, nilai H perakiraan inilah yang akan diproses di sini gitu loh. Jadi karena ada H coret ya berarti nanti ini diganti dengan H coret. Artinya H hasil estimasi. Seperti itu. Nah, untuk membuktikan bahwa H estimasi itu benar ya, artinya saudara harus melakukan ya pembuktian gitu ya. Jadi nanti ada kurva estimasi kanal terhadap waktu dari estimasi, kemudian ada secara theoretical gitu ya. Jadi pembuktiannya ke sana. Nah, ini misalkan contoh aja ini. Oh, ternyata hasilnya mepet gini, bagus gitu ya. Artinya benar ya, teknik estimasimu benar gitu loh. Mendekati gitu ya. Tapi kalau hasilnya itu jauh gitu lah seperti ini. Nah, ini kan jauh dia ya, yang bawah ini. Harusnya ya mirip seperti ini. Salah artinya. Jadi kalau itu dipaksakan, saudara nanti akan mendapatkan data yang salah ya. Jadi nanti kurva Bear-nya itu kalau dia salah, ya pasti kurvanya lurus gitu. Itu artinya salah itu. Kurva Bear itu harusnya turun ya, seperti air terjun. Nah, ini benar ini. Ya, jadi seperti itu. Mahasiswa ada komentar? Boleh ya komentar ya. Ada yang tanya mungkin?
Oke ya. Nah itu ya. Jadi kalau mendekati ini biasanya ini ya. Kalau saudara itu melakukan katakanlah penelitian ataupun riset gitu ya, yang mengasumsikan ada penggunaan ini, jadi kurva daripada ini harus ditunjukkan dulu gitu loh sebelum kurva VER-nya ya. Jadi ini untuk sebagai verifikator sebenarnya ya. Jadi sudah benar enggak kanal information yang saudara dapat gitu loh. Karena dilihat dari sini kalau ininya masih salah ya, dia kurva VER-nya pasti salah nanti. Gitu. Oke. Nah, bagaimana teknik estimasi itu dilakukan gitu ya? Nah, itu ada aturannya ya. Jadi aturannya saya mau jelaskan sekilas dulu. Ya, jadi aturannya itu adalah kalau saudara mengasumsikan dia tidak ada teknik estimasi, saudara kan hanya mengenerate di sini ya. Jadi data binernya digenerate gitu ya, 1010 gitu ya. Tek diproses, terus lewat kanal, proses lagi. Nah, selesai kan gitu ya. Tapi kalau saudara mengasumsikan ada estimasi di sini ya, itu artinya saudara di sini harus meng-create gitu ya, membuat data yang namanya pilot ya, pilot simbol, data pilot ya. Jadi salah satu kriterianya saudara akan melakukan teknik estimasi, saudara harus punya data pilot gitu lah. Data pilot inilah yang akan menghasilkan nilai untuk diolah di sini gitu loh. Nah, data pilot itu bentuknya seperti apa ya? Jadi data pilot itu ya berupa numerik di situ. Ya. Jadi nilainya itu kombinasi 1 sama -1 ya. Sesuai dengan data manual ya. Jadi kalau saudara misalkan pakai asumsi untuk Wayland 80211A gitu ya, nanti pakai pilotnya itu sesuai dengan HLTF high long long time. Jadi ada kodenya nih, high throughput long time itu untuk bandwidth berapa gitu misalkan ya. Nah, itu beda-beda ininya kode pilot simbolnya ya. Jadi yang jelas dia nanti kalau pakai carrier-nya itu 64 ya, jadi jumlahnya ini 64 gitu. Jadi artinya saudara tidak hanya menyisipkan mengenerate simbol binary untuk data digital tok ya, tapi juga mengenerate yang namanya pilot gitu ya. Nah, makanya nanti di sini nanti ada komposisi datanya itu adalah ada pilot, ada data. Nah ini. Jadi nanti akan di-attach gitu ya, dipadukan pilot sama data. Kalau yang sebelumnya kan cuma data tok gitu loh. Nah ini ada pilotnya, jadi ini di-generate sama gitu. Kalau carrier-nya tadi berapa 100 gitu ya, 100 turun gitu ya, pilotnya juga dibuat seperti itu. Kalau dia
memenuhi angkanya dikasih zero padding namanya ya, dikasih 0 0 0 0 0 0 begitu ya, sampai jumlahnya itu 100 gitu loh. Tapi yang jelas ya, saudara harus punya data ini gitu, data pilot sama data sinyal informasi gitu ya. Nah, ini yang nanti saudara akan olah dia ya. Nah, ini akan diolah sedemikian rupa ya. Di IFFT kan ini sekaligus ya, simultan gitu, antara pilot dengan data itu disimultan. Terus sampai di sini ya. Nah, ini hati-hati di sini ya. Di sini nanti akan di split gitu ya. Nah, split. Jadi data masuk ke sini, pilotnya itu masuk ke sini gitu. Ya, jangan semua dimasukkan ke sini ya, ada ininya. Artinya saudara harus memisahkan gitu ya. Memisahkan flow daripada aliran datanya. Jadi ada yang masuk ke sini ya, dan ada yang masuk ke sini. Nah, karena saudara sudah tahu komposisinya dia itu adalah nanti ada pilot, ada data, berarti nanti skema simbolnya di sini kan juga sama ya, pilot, sebelahnya data. Begitu ada di sini ya, posisinya di sini, saudara tinggal ambil ini, kan main matrik aja ini ya. Nah, matrik ambil, masukkan ke sini. Nah, yang data sebelah kanan masukkan di sini. Ya, data yang pilot masuk ke sini ya, diolah oleh least square gitu ya, metode least square misalkan salah satunya. Dihitung, oh ternyata udah ketemu, dapat. Terus dikombine sama data untuk proses demode ya. Data masuk sini, informasi masuk sini, selesai ya. Ketemulah hasil demodulasi. Jadi seperti itu. Gimana mahasiswa, ada komentar dulu? Paham ya? Jadi nanti kalau masuk ke teknik estimasi saya jelaskan lebih detail lagi ya. Ini soalnya harus bertahap ya. Memang agak confused di sini ya, membingungkan ya. Dan itu memang harus ada di block channel estimation ini. Tidak mungkin tidak ada ya, karena memang di kehidupan nyata itu kita tidak akan pernah bisa mengetahui ini gitu loh. Jadi tidak bisa secara eksak, kecuali kalau ya program sendiri pakai simulasi memungkinkan, kan main asumsi di situ ya. Tapi begitu saudara melakukan implementasi beneran ya, nah itu tidak akan bisa terpisah dengan yang namanya estimasi. Cuma estimasi yang benar-benar akurat gitu ya. Nah itu ada tekniknya. Jadi walaupun nanti ngoding juga ya, itu artinya saudara harus katakanlah merefer ke bentuknya dunia nyata gitu ya. Dan itu kita asumsi-asumsi itu kita pakai gitu ya. Jadi real gitu lah, bukan simulasi semua ideal gitu. Padahal di kehidupan nyata kan tidak ada yang ideal itu ya. Nah itu. Jadi saudara nanti pakai asumsinya di sini adalah frekuensi non-selektif, frekuensi selektif gitu ya berarti. Jadi butuh ini gitu lah. Oke, ada pertanyaan? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Kalau enggak ada pertanyaan, saya kasih soal satu ya, untuk tugas minggu depan ya. Jadi saya minta saudara bisa menjelaskan
flow daripada pemrosesannya ini ya. Nah, ini ceritanya tuh seperti apa ini ya. Tulis tangan ya. Nah, tulis tangan. Jadi mulai start di sini ya. Saya punya random data generator. Ini fungsinya itu untuk membangkitkan bilangan biner 01 di sini. Ya. Nah, silakan diproses ya. Itu mulai di sini terus. Nah, saya ingin tahu apa yang saudara bisa tangkap dari omongan saya tadi itu. Ditulis tangan ya. Nah, ditulis tangan, tapi yang bagus tulisnya. Bisa dibaca dengan jelas gitu ya. Silakan buat lebih detail gitu ya. Sedetail mungkin ya menurut versi Anda. Dan taruh di Google Drive ya. PC nanti buat foldernya tugas berapa jadinya itu ya di Google Drive ya, biar teman-temannya naruh di situ. Oke. Baik, mungkin hari ini kita selesai di sini dulu ya kuliahnya. Kita ketemu minggu depan lagi. Oke. Selamat sore semua ya. Terima kasih. Oke. Selamat sore Pak.